Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang liabilities non-current, both payable and not payable. Sebelum memasuki menerangi materi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan saya juga. Perkenalkan, nama saya Rima Nabila Septiriani dengan NPM 401211000067. Dan saya Jekin Antonia Fiksante dengan NPM 401211000092. Non-current bonds payable. Definisi bonds. Bonds atau obligasi adalah salah satu surat berharga yang biasanya diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi dalam kurun waktu 1 tahun. Tujuannya adalah agar bisa mengumpulkan sejumlah uang untuk meningkatkan modal melalui cara meminjam. Sedangkan definisi obligasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, obligasi adalah sebuah surat utang negara, surat yang berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Tujuan bonds atau obligasi sendiri karena ada upaya untuk menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan. Bila ditinjau dari sudut pandang pengusaha, obligasi bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan kucuran dana segar demi berjalannya sebuah usaha. Sementara negara sendiri memandang obligasi sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membiayai sebagian defisit anggaran belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Penilaian bonds payable. Bila tingkat bunga harga pasar berbeda dengan bunga yang ditetapkan, maka nilai tunai atau nilai jual obligasi akan berbeda dengan nilai nominal obligasi. Selisihnya disebut dengan diskon. Bila tunai obligasi di bawah nilai nominal, otherwise premium. Need more explanation. Jika obligasi dijual dengan diskon, maka bunga yang menjadi hak pemegang obligasi akan berbanding lebih besar dibandingkan dengan bunga yang telah ditetapkan. Namun, jika obligasi dijual dengan premi, bunga yang menjadi hak pemegang obligasi akan berbanding lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang telah ditetapkan. Suku bunga bonds payable. Suku nominal atau kupon atau tercatat dalam suku bunga yang tertulis dalam kontrak perjanjian obligasi. Emiten menetapkan suku bunga nominal dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi atau par. Suku bunga pasar atau effective yield, suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko, merupakan nilai yang sesungguhnya diterima oleh pemegang obligasi. Types of bonds atau jenis-jenis bonds payable. Yang pertama ada obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan atau secured and unsecured bonds. Obligasi yang dijamin didukung oleh janji semacam agunan. Obligasi hipotek atau mortgage bonds dijamin dengan klaim atas real estate. Obligasi perwalian atau agunan atau biasa disebut dengan collateral trust bonds dijamin dengan saham dan obligasi perusahaan lain. Obligasi yang tidak dijamin dengan agunan atau collateral tidak terjamin. Obligasi debentures tidak terjamin. Sebuah obligasi sampah tidak aman dan juga sangat beresiko, dan karena itu membayar tingkat bunga yang tinggi, perusahaan sering menggunakan untuk membiayai pembelian dengan leverage. Yang kedua ada term series bonds and callable bonds. Penerbitan obligasi yang jatuh tempo pada suatu tanggal disebut obligasi berjangka atau term bonds. Obligasi yang jatuh tempo secara angsuran disebut dengan obligasi seri atau serial bonds. Obligasi yang jatuh tempo secara berurutan sering digunakan oleh sekolah atau dispensasi, kota madya atau badan pajak lokal yang menerima uang melalui retribusi khusus. Obligasi
Obligasi yang dapat dibeli kembali atau sellable bonds memberikan hak kepada penerbit untuk menarik dan menghentikan obligasi sebelum jatuh tempo. Yang ketiga ada obligasi yang dapat dikonversi, didukung, komoditas, dan diskon besar-besaran. Jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas perusahaan lain dalam waktu tertentu setelah diterbitkan, obligasi tersebut adalah obligasi konversi atau convertible bond. Dua jenis obligasi telah dikembangkan dalam upaya untuk menarik modal di pasar uang yang ketat, yaitu obligasi yang didukung oleh komoditas, commodity backed bonds, dan obligasi berdiskon atau deep discount bonds. Obligasi yang didukung komoditas juga disebut dengan obligasi terkait aset atau asset linking bonds. Dapat ditukar dalam ukuran komoditas seperti barel minyak, ton batu bara, atau ons logam langka. Sebagai ilustrasi, Sanchez Mining AS, sebuah perusahaan pertambangan perak, menjual obligasi yang dapat ditukar dengan uang tunai $1.000 atau 50 ons perak. Mana yang lebih besar pada saat jatuh tempo dan yang memiliki tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 8,5%. Masalah akuntansi adalah satu memproyeksikan nilai jatuh tempo, terutama karena telah berfluktuasi antara $4 dan 4% dolar per ons sejak diterbitkan. Obligasi berdiskon dalam juga disebut sebagai obligasi tanpa bunga atau zero interest debenture bonds dijual dengan diskon yang memberikan pembayaran total kepada pembeli pada saat jatuh tempo. Keempat, ada obligasi terdaftar dan pembawa kupon atau registered and bearer coupon bonds. Obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya adalah obligasi terdaftar dan memerlukan penyerahan sertifikat dan penerbitan sertifikat baru untuk menyelesaikan penjualan. Akan tetapi, obligasi pembawa atau kupon tidak dicatat dalam atas nama pemiliknya dan dapat dialihkan satu pemilik ke pemilik lainnya hanya dengan penyerahan. Kelima, ada obligasi pendapatan dan pendapatan income and revenue bonds. Obligasi pendapatan atau income bonds tidak membayar bunga kecuali perusahaan penerbit menguntungkan. Obligasi pendapatan atau revenue bonds disebut demikian karena bunganya dibayarkan dari sumber pendapatan tertentu. Paling sering diterbitkan oleh bandara, distrik sekolah, kabupaten, otoritas jalan tol, dan badan pemerintah. Bond issues between interest dates. Perusahaan biasanya melakukan pembayaran bunga obligasi setengah tahunan pada tanggal yang ditentukan dalam indenture obligasi. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi di luar tanggal pembayaran bunga, investor obligasi akan membayar kepada penerbit bunga yang diperoleh dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Investor obligasi pada dasarnya membayar penerbit obligasi di muka untuk bagian dari pembayaran bunga 6 bulan penuh yang tidak menjadi hak mereka, karena mereka belum memegang obligasi untuk periode tersebut. Kemudian, pada tanggal pembayaran bunga setelah setengah tahun berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Oke, kita lanjut ke tentang pembahasan contoh soal obligasi, cara menghitung obligasi dengan harga nominal. Jadi ada di sebuah PT XYZ menerbitkan obligasi 5 tahunan dengan pokok 5 juta, bunga 10% yang dibayarkan paruh tahunan 6 bulan, tingkat bunga pasar 10% sehingga obligasi diterbitkan pada harga nominal. Jadi pertanyaannya, yang pertama, bunga dibayarkan paruh tahun sehingga tingkat bunga nominal adalah 5%, 10% atau 2. Dan tingkat bunga pasar adalah 5%, 10% atau 2. Jumlah periode adalah 10 dalam kurung 2 periode per tahun dikali 5 tahun. Yang pertama, kita menghitung pembayaran bunga pada tiap periode. Untuk menghitung pembayaran bunga pada tiap periode, caranya sangat mudah ya. Jadi rumusnya kita ambil imbalan bunga tiap periode sama dengan nilai nominal dikali
tingkat bunga nominal per periode. Dari contoh soal obligasi di atas, nilai nominal obligasi adalah 5 juta dan tingkat bunga nominal adalah 5%. Jadi 5 juta dikali 0,05 sama dengan 250.000. Bunga yang dibayarkan tiap periode adalah jadi 250.000. Yang kedua ada pencatatan beban bunga total. Sebab obligasi dijual pada harga nominal, jurnal yang dicatat cukup sederhana. Jadi kita tidak perlu mencatat amortisasi, premi, ataupun diskonto. Pada tiap periode kita hanya perlu mencatat beban bunga, yaitu yang tadi 250.000 di kolom debit dan kas sebesar 250.000 di kolom kredit. Kita masuk ke notes payable. Definisi the notes payable. Wesel bayar merupakan suatu janji yang tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Biasanya wesel bayar ini muncul dari adanya transaksi seperti pembelian, pembiayaan, ataupun transaksi-transaksi lainnya. Wesel bayar ini bisa dicatat ke dalam utang jangka pendek maupun jangka panjang. Hal itu tergantung pada tanggal jatuh tempo dari pembayaran hutang tersebut. Hutang wesel ini merupakan jenis kewajiban dari penerbit wesel untuk melakukan pelunasan pada pihak lain. Prinsip ini sesuai dengan pengertian FASIPA sehingga secara otomatis wesel ini merupakan FASIPA. Notes payable atau wesel tagih pun bisa dikeluarkan oleh pihak kreditur untuk melunasi utang usahanya penerbit wesel untuk sementara waktu. Selain itu, wesel juga bisa diterbitkan saat mendapatkan dana pinjaman dari pihak bank. Kita masuk ke ciri-ciri notes payable. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang peminjam sebagai alat penagih utang valid dan resmi. Dan juga yang kedua, bertambah di sisi kredit ketika penerbitan dan berpindah menuju sisi debit sewaktu pelunasan telah terjadi. Dan yang terakhir, termasuk FASIPA sebuah kewajiban yang harus dibayar. Jadi harus dilunasi dan diselesaikan dengan peminjam sesuai kesepakatan maupun pencapaian sebelumnya. Jenis notes payable. Jenis wesel dilihat dari waktunya. Jadi ada wesel bayar jangka panjang. Adalah janji tertulis pembayaran yang harus dilakukan kepada pihak lain dengan menentukan besarnya nominal, bunga, dan jangka waktunya terlebih dahulu. Ketentuan bunga tersebut akan dipakai selama masa pengangsuran berlangsung sampai pokok hutang bisa diselesaikan. Wesel bayar waktu khusus yang dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada wesel bunga terkait merupakan sebuah keadaan di mana transaksi aset tidak mempunyai bunga secara pasti. Yang kedua ada wesel kas dan lainnya adalah kondisi sewaktu penerbitan wesel mendapatkan keistimewaan atau kekhususan tambahan. Yang ketiga wesel barang, jasa, dan properti yang menjadi aset tanpa mempunyai ketetapan suku bunga. Dan juga ada wesel bayar diskon adalah wesel yang tidak menyebutkan secara jelas besarnya bunga yang harus dilunasi atau dibayarkan kepada pihak terutang. Peminjam biasanya memperoleh sisa dari hasil bunga yang dikurangi sebagai proceeds. Umumnya wesel ini digunakan sebagai jaminan jika perusahaan melakukan peminjaman kepada bank. Kita masuki contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2021, sebuah perusahaan melakukan pinjaman sebanyak 10 juta. Jatuh tempo dari pelunasan pinjaman tersebut adalah 90 hari disertai bunga 10%. Jurnal sebelum pelunasan, jadi kas di debit 10 juta, kewajiban lancar di kredit 10 juta. Perhitungan bunga 10 juta dikali 10% dikali dalam kurung 90 dikali 360. Jadi totalnya sama dengan 250.000. 10% yang seperti ini adanya di soalnya, jadi dimasukin. Terus untuk penulisan jurnal untuk bunganya, jadi
beban bunga ada di debit sebesar 250.000, terus utang bunganya di kredit 250.000. Kita masuk ke jurnal setelah pembayaran. Jadi kewajiban lancar kita simpan di debit 10 juta dan beban bunga di debit juga 250.000 dan kas di kredit senilai 10.250.000. Jadi yang di atas kita totalin. Alhamdulillah sudah beres pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.